Yesus yang lain. Ular adalah yang paling licik dari segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Dia berkata kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar berfirman, 'Kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini'?" Kejadian 3 ayat 1. Ular digambarkan sebagai binatang yang paling licik, dan ular dipakai iblis untuk berbicara dan menipu Hawa. Di dalam kemahatauannya, sebenarnya Allah tahu bahwa manusia akan memilih untuk tidak taat, namun manusia sudah diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia tidak diciptakan seperti robot, di mana Allah memegang remote controlnya. Iblis memahami situasi ini, dan ia mencari cara yang terbaik untuk bisa memanipulasi kehendak manusia dengan cara menipunya, dan iblis berhasil. Teknik tipuan iblis masih berlaku sampai sekarang. Karena itu mengapa Paulus di dalam salah satu suratnya, dia begitu cemas dengan jemaat Tuhan yang dapat tertipu dengan pola yang sama. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menyebutkan adanya Yesus yang lain. Sebab kamu sabar saja ketika seseorang datang dan memberitakan tentang Yesus yang lain, yang berbeda dengan yang kami beritakan. Atau ketika kamu menerima roh yang berbeda, yang belum pernah kamu terima, atau Injil lain yang belum pernah kamu terima. 2 Korintus 11 ayat 4. Yesus yang lain ini mirip atau hampir sama atau sulit dibedakan dengan Yesus yang asli. Namun secara perlahan Yesus yang lain ini akan membuat jemaat semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu di zaman sekarang kita tidak terlalu melihat Injil diberitakan secara penuh. Bahkan khotbah mengenai dosa dan penghakiman tidak lagi dikumandangkan di dalam gedung gereja, baik secara online maupun onsite. Yang ada adalah khotbah motivasi yang menyenangkan telinga setiap pendengarnya. Bahkan orang berdosa pun, termasuk jemaat yang belum bertobat sungguh-sungguh, tetap duduk dengan tenang dan nyaman sebab dosanya tidak pernah diungkit-ungkit. Ke gereja jalan, dosa juga tetap jalan. Hanya sekedar mengutip satu ayat lalu memposting di sosial media, dan ia merasa Tuhan memaklumi kelemahannya. Hanya sekedar duduk manis dalam gedung gereja, ia merasa surga menjadi miliknya. Hanya sekedar menjadi orang baik, namun merasa mahkotanya di surga kelak yang paling tinggi, namun tidak pernah memberitakan Injil. Dan iblis hanya melihat dari tahta kegelapannya dengan muka yang tersenyum gembira, melihat orang-orang Kristen KW seperti ini. Jangan tertipu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.